Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Rewicaksono dari Fakultas Agama Islam jurusan Perbankan Syariah. Ingin menjelaskan beberapa poin-poin, yaitu tentang asuransi syariah, pegadaian syariah, MNQ, dan kredit syariah. Poin pertama ada asuransi syariah, yaitu usaha tolong-menolong dan melindungi di antara para peserta untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah dan membayar kontribusi asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah itu sendiri. Prinsip asuransi syariah itu ada 5. Yang pertama, prinsip tauhid, di mana prinsip ini menjadi poin penting untuk dipahami karena setiap gerak langkah dan dasar asuransi syariah harus mencerminkan nilai ketuhanan. Kedua, ada keadilan. Artinya semua pihak mendapatkan hak dan kewajiban keadilan itu sendiri. Ketiga, tolong-menolong, mengajarkan untuk tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri, tapi juga harus bersedia membantu beban anggota-anggota lainnya. Yang keempat, ada kerjasama, dan yang terakhir amanah. Amanah yang dimaksud ini setiap perusahaan harus mengelola dana nasabah secara baik, transparan, bertanggung jawab, dan yang paling penting itu ialah kejujuran. Skema asuransi syariah, mudahnya asuransi syariah ini seperti kocokan arisan. Uang iuran tersebut juga akan disimpan dan digunakan untuk membayar klaim peserta yang membutuhkan. Dan jika ada peserta keluar karena tidak sanggup membayar premi, dia akan tetap mendapatkan premi, tapi dengan potongan dana dari tabarus saja. Peran usaha di sini juga sebagai pengelola uang nasabah dan hanya mengelola bukan memiliki. Akad dalam asuransi syariah itu ada tabaru, wakalah bil ujrah, dan mudorobah. Poin kedua, pegadaian syariah ialah akad atau sebuah perjanjian utang piutang dengan memberikan beragam jaminan menggunakan aturan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Dalam ilmu ekonomi syariat ini biasa disebut dengan rahen, yang arti dalam bahasa Arab itu tetap, kekal, atau jaminan. Oleh sebab itu, pegadaian syariah disebut juga dengan istilah rahen. Akad dalam pegadaian syariah yaitu ada mudorobah, bai muqayadah, qardul hasan, dan ijaroh. Skema pegadaian syariah umumnya begini. Saya sedang membutuhkan uang secepatnya. Lalu saya pergi ke pegadaian untuk
menukarkan uang dengan membawa suatu jaminan barang, misalnya BPKB motor. Setelah itu pihak pegadaian mengecek barang jaminan saya agar pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan barang jaminan yang telah saya berikan. Setelah mengecek lalu setuju pihak pegadaian dengan saya dan pihak pegadaian memberikan uang dan harus menebus jaminan itu dengan tenggat waktu yang ditentukan tanpa adanya bunga. Poin ketiga ada musyarakah mutanakisoh atau MMQ. Musyarakah mutanakisoh berasal dari akad musyarakah, kerjasama antar dua pihak, dan mutanakisoh berasal dari bahasa Arab yutanakis, yang berarti mengurangi secara bertahap. Maka MMQ adalah akad kerjasama antara dua pihak, biasanya dilakukan oleh nasabah dan bank dalam kepemilikan aset atau modal. Salah satu pihak berkurang karena adanya pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Kelebihan akad MMQ ini, kedua belah pihak memiliki hak kepemilikan. Terus kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari aset yang memiliki profit. Yang ketiga, tidak terpengaruh suku bunga bank konvensional. Keempat, kedua belah pihak bekerja sama dalam menentukan harga aset jika disewakan. Kekurangannya sendiri itu adanya pembebanan seperti pajak atau pada saat transaksi, dan pembayaran bagi nasabah terasa berat pada tahun yang pertama. Skema musyarakah mutanakisoh. Contohnya itu saya berkeinginan untuk membeli rumah yang harganya 200 juta. Dengan modal yang saya pegang hanya 50 juta. Lalu saya pergi ke bank untuk mengajukan pembelian rumah agar mendapatkan biaya tambahan sebesar 150 juta. Kemudian saya dan pihak bank melakukan identifikasi atau mencari rumah bersama yang cocok bagi saya. Setelah rumah terbangun, penjual rumah ini memindahkan aset ke bank, lalu kita sebagai nasabah dibebankan untuk membayar sewa dan membayar uang pokok secara bertahap sampai selesai, agar kepindahan aset itu sampai ke kita. Kredit syariah, pinjaman syariah atau kredit syariah yang disediakan oleh lembaga keuangan dengan sistem transaksi berlandaskan syariat agama Islam. Dalam sistem syariah, seluruh aktivitas keuangan mulai dari akad sampai imbal jasa disesuaikan dengan prinsip syariah. Dan beberapa skema akad kredit syariah. Yang pertama akad kafalah, ijaroh, dan akad qard. Akad kafalah itu kita contohkan, semisal saya ingin membeli baju dengan menggunakan kartu kredit bank, berarti saya mempunyai utang ke toko baju tersebut.
Dengan membayarnya memakai kartu kredit bank, maka bank menanggung utang saya ke toko baju tersebut, dan toko baju tersebut meminta bayaran ke bank, lalu bank membayar ke lalu bank membayar utang saya ke toko baju tersebut. Setelah itu saya membayar ke bank atas pemakaian kartu kredit bank untuk membeli baju. Akad kord. Contohnya, nasabah meminjam kartu kredit yang sudah berisikan uang, dan nasabah dan bank melakukan perjanjian pinjam-meminjam dana, di mana nasabah wajib mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang diterima dalam jangka waktu yang sudah tentukan yang perjanjian. Dan akad terakhir, ijaroh, semisal nasabah pergi ke bank untuk membeli objek sewa atau merchant, lalu bank membeli objek sewa dan menjadi milik bank, dan nasabah membayar sewa dengan waktu tenggat yang sudah ditentukan agar objek sewa tersebut milik sepenuhnya dari nasabah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.